منهم تاريما الغنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Webinars, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Atas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di bulan yang suci ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib, kabarnya sehat? Sani gimana kabar? Alhamdulillah Habib sehat berkat doa Habib. Baik Habib, mau tanya Habib soal penyakit N Habib. Penyakit N itu seperti apa sih Habib? Penjelasannya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa Muslim TV yang saya cintai dan saya muliakan, yang insya Allah pada terakhir di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembebasan dari api neraka. Amin. Berbicara tentang al-ain. Al-ain itu dalam bahasa Arab yang artinya diindonesiakan artinya mata. Mata. Maradul ain. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, al-ainu haqqun, al-ainu haqqun, al-ainu haqqun. Nabi mengatakan dalam hadisnya, mengulang kalimat ini sebanyak 3 kali, bahwa penyakit mata itu hak, benar adanya. Penyakit mata itu benar adanya. Penyakit mata itu benar adanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi di dalam hadisnya, thuluth ummati mata bisababil ain. Sepertiga umatku meninggal dunia dan matinya karena penyakit ain. Alhamdulillah. Berbicara penyakit ain ini kayak gimana sih? Kok bisa sehingga seseorang ini punya bahaya untuk matanya sendiri? Ya. Apakah terkadang penyakit ain ini orang yang mempunyai itu sendiri sadar atau tidak? Kebanyakan dari yang para ulama mengatakan penyakit ain itu terjadi dengan sendirinya tanpa dia sadari. Tanpa disadari. Tanpa dia sadari. Bahkan dikisahkan di Shibam. Shibam ini di Hadramut, salah satu kota di Hadramut namanya Shibam, terkenal tempat yang banyak punya ain. Penyakit ain itu orang yang matanya pada kuat itu, masya Allah, berbahaya. Karena kalau penyakit ain ini mereka bisa memberikan kebahayaan di dalam diri kita karena pujiannya dia. Oh, masya Allah. Karena mereka melihat kita indah, masya Allah gantengnya, tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba lumpuh. Ya. Bahkan disisahkan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait kalau salah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait la'allahu salah satu ketika masuk ke dalam kota Shibam. Beliau tahu kalau orang-orang Shibam ini terkenal dengan matanya. Jadi nggak bisa ngelihat ada sesuatu yang bagus sedikit atau indah sedikit langsung dipuji, akhirnya terkena dengan penyakit ain. Akhirnya ketika masuknya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ke kota Shibam, begitu turun dari mobil, beliau langsung teriak, "Ma akhbar sama," katanya. Apa kabar langit, katanya. Akhirnya ini orang bingung, yang orang-orang Shibam di sekitarnya bingung. Ada kabar apa tentang langit sekarang? Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengatakan, "Al-bakhil liman dzikirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang bakhil kalau andai kata tidak menyebutkan namaku dan dia tidak menjawab namaku lagi. Lalu semua yang mengucapkan itu mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan antaranya yang bisa menjaga kita dari penyakit ini ada 2. Yang pertama mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini al-hirs, penjagaan kita dari penyakit ini. Yang kedua adalah kalimat Masya Allah Tabarakallah. Oh, Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Nah, 2 kalimat ini bisa menjaga kita ketika seseorang memuji kita. Makanya kalau misalnya Nabi ajarkan ketika seorang ada yang memuji kita, ucapkan salawat Allahumma shalli alaihi, qul Masya Allah, Masya Allah Tabarakallah. Itu dia untuk menjaga penyakit ain. Nah, itu dia. Bahkan dikisahkan suatu ketika ada seorang kakek-kakek lagi berpadi di sawah. Di sawah. Berpadi di sawah. Ketika itu dia ingin mengalirkan airnya ke sawahnya. Begitu lagi menguruk tanahnya, ada batu besar yang menghalanginya. Dia pukul, dihancurkan, nggak mampu. Lewat ada seorang orang tua juga
naik keledai. Wahai kakek, tolong hancurkan batu ini. Minta Akhirnya bantuan. apa? Ini kakek-kakek mengatakan gampang, mudah katanya. Kamu tinggal gambar batu itu dengan gambar perempuan yang cantik. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia digambar perempuan cantik, ini kakek-kakek begitu melihat gambar perempuan cantik dipuji. Masya Allah, cantiknya perempuan ini. Dengan seketika batu itu hancur berkeping-keping. Saking parahnya Batu aja sampai batu yang keras saja yang nggak bisa dihancurkan, hancur dengan penyakit ini. Akhirnya apa? Orang yang manen sawah ini muji kakek-kakek tadi. Hebat nih kakek-kakek, cuma ngelihat dan muji batu langsung hancur. Ini kakek-kakek nggak tahu nih punya juga, meninggal nih. Yang tadi dia minta tolong untuk hancurkan batunya hancur. Ini orang yang minta bantuan melihat ini muji, meninggal karena penyakit ini. Karena apa? Penyakit ain ini nggak ada orang yang sadar dia punya atau enggak. Nah, makanya penyakit ain ini adalah suatu penyakit yang sangat bahaya. Ya, makanya jangan pernah lepas dari sholawat, jangan juga lepas dari banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Nah ini penyakit yang tidak bisa diantisipasi. kita nggak tahu gitu, Bib ya. Nggak tahu. Sebagian masyayikh, saya punya guru pernah mengatakan bahwa sebab musababnya orang punya penyakit ain adalah yang pertama dia nggak pernah melihat hijau-hijauan. Oh, warna hijau gitu. Nggak pernah melihat warna hijau. Ya. Yang kedua dia selalu melihat tembus pandang suatu tempat yang luas. Lalu muncul karena itu dia penyakit ain tanpa dia sadari. Lalu sebagian masyayikh, saya punya guru pernah menceritakan bahwa paling banyaknya penyakit ain itu di Timur Tengah. Di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia ini mungkin wallahu a'lam itu lebih banyak ke sihir daripada penyakit ain. Tapi sama nggak sih, Bib? Beda. Beda ya. Kalau sihir itu kan mereka lebih ke dalam sebuah spiritual ya, khusus baca jampe-jampe atau menaruh sesuatu atau membuat perjanjian dengan iblis atau setan. Tapi kalau penyakit ain itu dia adanya dengan sendirinya, tanpa diada-ada, tanpa dengan memperbuat perjanjian dengan setan atau iblis sehingga dia bisa menghancurkan yang dia nggak suka. Karena kan penyakit ain itu karena dengan datangnya dengan pujian juga. Begitu dia puji, begitu dia takjub dengan sesuatu yang dia lihat, akhirnya itu bisa membuat mudarat kepada orang yang dia puji. Makanya lebih banyak itu khususnya di Hadramaut atau di Saudi atau di beberapa negara Timur Tengah, mereka lebih banyak penyakit ainnya. Ngeri. Serem juga, Bib. Bahkan saya punya teman sendiri pun pernah terjadi kena penyakit ain. Dia kejang-kejang, dicari diobatin nggak ada obatnya. Akhirnya dibawa ke waktu itu adalah Habib Idrus bin Umar bin Sumait. Habib Idrus bin Sumait, salah satu ulama di Tarim yang suka ngobatin orang. Akhirnya diobatin, sembuh. Sembuh karena ada tata caranya untuk menyembuhkan penyakit ain. Itu dia, makanya ngerinya penyakit ain itu seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, la'allahu mungkin penyakit ain ada, tapi nadir, jarang. Tapi lebih banyak di Indonesia ini dengan penyihir. Sihir lebih banyak. Ya, tapi kita nggak pungkiri, sihir ini pun bahaya juga. Dan barang siapa yang melakukan sihir, mal'un indallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena sihir ini pun siapapun pasti kena. Bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam pun kena dengan sihir. Jadi nggak ada memungkinkan diri kita terlepas dari kenanya sihir. Ya, mau banyak zikirnya, mau banyak sholatnya, mau banyak baca Qur'annya, mau banyak ibadahnya kepada Allah. Kalau emang udah kena sihir, kena sihir. Rasulullah lebih banyak ibadahnya. Rasulullah lebih banyak sholatnya. Rasulullah lebih banyak baca Al-Qur'annya. Tapi Rasulullah kena sihir. Nah, makanya dua penyakit ini penyakit sihir dan ain ini berbahaya, sama-sama berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya adalah penyakit ain. Maka kita bisa menjaga diri kita dengan memperbanyak sholawat, baca zikir, sehingga kita mahfud daripada terjaga dari segala macam semua penyakit ini. Insya Allah sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan bagi pemirsa Muhibbinars. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Muhibbinars
yang telah menyaksikan program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Attas tentang bahayanya penyakit ain. Semoga kita diberikan keselamatan dari penyakit ain. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.